Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Siska Feli Pertiwi, Magister Kesehatan. Saya adalah salah satu dosen staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, khususnya Departemen Mikrobiologi. Hari ini saya akan memaparkan mengenai pengajaran sesuai dengan kompetensi saya di blok 6, yaitu blok Biomedik Dasar 4 di program Sarjana Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Topik yang akan saya bawakan saat ini adalah topik mengenai flora normal. Adapun capaian pembelajaran yang dikehendaki di topik ini, pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan mengenai flora normal. Kemudian kedua, mahasiswa mampu untuk mengetahui manfaat dari keberadaan flora normal dalam tubuhnya. Yang ketiga, mahasiswa juga mampu untuk bisa menyebutkan flora normal di berbagai sistem tubuh. Adapun metode pembelajaran yang disampaikan untuk Departemen Mikrobiologi, ada dua metode yang digunakan. Pertama, perkuliahan secara luring. Kemudian yang kedua, kami lakukan kegiatan praktikum. Adapun evaluasi pembelajarannya ada dua proses. Pertama, multiple choice quizzing yang dilakukan secara computer based test, dan yang kedua OSPE, yaitu Objective Structure Practical Examination. Referensi yang kami gunakan ada beberapa. Yang utama yang digunakan adalah mikrobiologi kedokteran. Kemudian yang akan saya tampilkan saat ini adalah cuplikan video yang dilakukan melalui pembelajaran secara luring dan di laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menuju sore ya adik-adik ya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan di Biomedik Dasar 4. Namun sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketuanya. Dipimpin ketua dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Semoga pelajaran yang diberikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ke depannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Kita absen dulu ya adik-adik ya. Baik, saya absen. Meira Areta. Oke. Syifa Salsabila. Oke. Aldi Akbar Khairul. Ya. Muhammad Rizky Alamsyah. Ya, oke. Cukup untuk absennya ya. Untuk hari ini kita akan lanjut ke perkuliahan sesuai dengan topik yang akan saya bawakan mengenai flora normal ya. Oke. Untuk flora normal ini yang harus adik-adik ketahui bahwa di perkuliahan ini, setelah adik-adik kuliah harus mengetahui definisi dari flora normal, manfaatnya apa untuk tubuh kita, dan bagaimana distribusinya dalam tubuh kita di berbagai sistem, dari mulai kulit hingga ke saluran urogenital ya. Ini untuk flora normal atau biasa di beberapa teks
dikatakan sebagai mikrobiota. Dia adalah mikroorganisme dalam tubuh kita yang dia bisa berupa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Dia itu sebagai suatu bakteri yang memiliki interaksi yang positif dengan tubuh kita. Namun, bila dia tidak pada tempatnya, dia atau kita bilang bukan pada predileksinya, maka dia menjadi patogen, bukan sebagai keluaran normal lagi sifatnya. Oke, kalau dilihat dari predileksinya, di sini yang paling banyak keluaran normalnya adalah di mulut. Jadi di mulut ini dia banyak sekali keluaran normal yang kita lihat ya, dari mulai Staphylococcus epidermidis sampai Neisseria meningitidis dia ada di sana. Ini bakteri-bakteri yang lain juga Mycoplasma juga ada di rongga mulut ya. Kemudian keluaran normal ini sifatnya simbiosis mutualisme, artinya dia bermanfaat untuk kita. Bakteri itu tidak hanya sebagai parasit tapi juga bermanfaat bagi kita karena dia untuk kita, dia sebagai kompetitor apabila ada patogen yang masuk dalam tubuh. Namun untuk bakteri sendiri, dia itu menjadi tempat hidupnya dia, tempat dia mengambil nutrisi, tempat dia mengambil lingkungan dan semua komponen yang dia butuhkan untuk hidup. Untuk kita tentu bermanfaat karena dialah yang menjaga sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Kalau patogen masuk, di ruangannya sudah penuh oleh keluaran normal, maka patogen tidak bisa masuk. Itu dia kenapa kita harus tahu bahwa keluaran normal ini sangat bermanfaat. Ya. Dia bisa mencegah kolonisasi dari bakteri patogen. Dia juga bisa mengeluarkan berbagai penyakit yang dibutuhkan, berbagai vitamin yang dibutuhkan, pertama vitamin K, B12, kemudian juga bisa bersifat sebagai bakteriostatik atau bakteriosida. Di beberapa bakteri, dia memiliki zat yang khusus namanya bakteriosid. Jadi dia itu bisa menjadi antibiotik untuk bakteri patogen yang lain. Jadi ke depan yang kita minum diharapkan bukan antibiotik yang sintetik, tapi justru antibiotik yang memang dihasilkan alami dari bakteri ini ya. Dan sekarang masih dalam penelitian. Selain itu, dia juga diharapkan menjadi bisa memproduksi antibodi yang bagus untuk penyakit ya. Nah, beberapa penelitian saat ini sedang dilakukan bahwa mikrobiota pada tubuh manusia itu ternyata bisa menjadi kunci treatment ke depannya. Jadi harapannya dengan ada mikrobiota ini, kalau komponen dalam flora normal tubuh kita stabil, maka patogen yang dalam tubuh kita diharapkan bisa tersingkir. Ya. Ya, ini gambaran perbedaan pada flora normal yang sehat. Kamu bisa lihat di flora normal yang sehat, dia struktur komponennya masih bagus. Tapi saat di tubuh yang sakit, flora normalnya sudah berubah. Yang ada di sini flora normalnya akan terkalahkan oleh patogen. Jumlahnya dia lebih sedikit, sehingga karena di sini barrier kekebalan tubuh pertamanya dia sudah hilang, maka patogen itu akan mulai menginvasi ke epitel dan bagian dalam. Ya. Ini penelitian juga dilakukan. Jadi perkuliahan hari ini itu sudah kita lakukan penelitian lebih lanjut di Ujani. Kami melakukan penelitian ke arah bakteriosin dari Lactobacillus acidophilus. Dan ini sudah terpublikasi di beberapa penelitian lain yang juga melibatkan mahasiswa mengenai bakteriosin. Kita bisa cari gennya di dalam Lactobacillus acidophilus, sehingga kita bisa membuktikan bahwa Lactobacillus acidophilus itu memang betul ada, dia memiliki gen bakteriosin ya. Oke. Ini di kulit tuh dia banyak mengandung Staphylococcus epidermidis dan Aureus. Kemudian di konjungtiva, jadi di konjungtiva juga ternyata di sana juga ada flora normal karena suhunya di sana suhu dan kelembabanya memungkinkan untuk tumbuh bakteri, sehingga di sini bisa terjadi bisa terdapat banyak flora normal, terutama epidermidis. Hati-hati bahwa kalau misalkan flora normal di konjungtiva ini dia tidak stabil, maka bakteri patogen yang lain yang memang sebetulnya Neisseria gonorrhoeae ini dia termasuk
normal bisa menginvasi, ya. Kemudian di rongga oral dia juga ternyata dia salah satu dari tempat perolah normal terbanyak di dalam tubuh. Selain yang pertama itu juaranya di usus itu banyak sekali. Yang kedua di rongga oral. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata komposisi perolah normal saat lahir, saat erupsi gigi, saat dia minum susu, kemudian saat pubertas dan dewasa berbeda. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Ini di perolah normal di saluran nafas. Perolah normal di saluran nafas atas dan bawah itu berbeda. Karena kalau atas ada komponen interaksi dengan udara luar ya, tapi kalau di saluran pernapasan bawah itu berbeda untuk perolah normal. Hidung, di nasofaring, di faring, dia berbeda dengan di trachea, bronkus, dan paru. Jadi umumnya kalau di bronkus dan paru itu dia harusnya steril, tidak ada bakteri apapun di sana. Jadi ternyata setelah dilakukan penelitian ada beberapa bakteri yang dia hidup di sana, tapi itu masih dalam penelitian, ya. Nah ini di usus ini tempat pertama yang paling banyak perolah normal. Dari hasil penelitian ada sekitar 6 kilo, kemudian dari setiap mililiter cairan yang ada dalam usus ada sekitar 10⁻5 sampai 10⁻7 koloni forming unit. Nah, jadi ada sekitar 10 juta ya, 10 juta bakteri dalam 1 mililiter cairan di dalam usus bagian proksimal. Sedangkan bagian distal dia lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dia dibutuhkan untuk fermentasi di bagian kolon ya. Makanya kalau yang keluar dari tubuh kita itu kan dia berbeda karena sudah dilakukan fermentasi oleh koliform. Ini di usus ternyata ada perbedaan komponen dari perolah normal pada bayi yang dia ASI murni dan yang dia bercampur dengan susu formula ya, dan setelah dia MPASI juga ternyata berbeda. Nah, di saluran urogenital harusnya urin itu steril, tidak ada apapun ya di sana termasuk bakteri. Tapi ternyata di uretra anterior dia didapatkan Staphylococcus epidermidis, Enterococcus, dan Streptococcus aureus. Nah, di beberapa penelitian dikatakan bahwa kita bisa dapat E. coli loh di sini. Kenapa? Ternyata E. coli ini yang kita dapatkan dari hasil sampel itu bukan perolah normal asli, tapi dia kontaminan dari saluran pencernaan bagian bawah. Ya, mungkin karena saat mencebok dia dari belakang hutan sehingga E. coli itu yang harusnya di bagian belakang dia bisa masuk ke urogenital. Ya. Nah ini di vagina itu ada satu perolah normal yang khas sekali, kita bilang Bacillus niederlandii. Namanya juga Bacillus. Bacillus itu basil, berarti bakterinya berbentuk batang, ya. Nah, kemudian dia memiliki metabolisme glikogen yang dia juga bisa menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini dia biasanya hasil dari fermentasi yang dia lakukan si bakteri ini, sehingga menjadi salah satu barrier untuk bisa jamur ataupun bakteri patogen yang lain masuk, ya. Nah, yang manakah si Bacillus niederlandii? Ini deh, yang ini ya, bukan yang ini epitel, yang ini niederlandii. Kita bisa lihat bakteri kalau kita melakukan pewarnaan, kemudian kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran berapa? 1000 kali. Oke, ini ada satu kuis yang saya sampaikan. Misalkan apabila DAD menemukan seorang laki-laki 24 tahun datang ke tempat praktek, kemudian mengeluhkan ada bau mulut 3 hari yang lalu. Nah, dia dilakukan pemeriksaan oleh dokter gigi, tapi tidak ada infeksi, tidak ada karies. Kemudian dari hasil pemeriksaan dokter umum juga sehat, tidak ada penyakit sistemik. Kemudian dokter menyarankan agar plak giginya dibersihkan, kemudian dilakukan kultur. Kira-kira nih, mikrobiota apa yang bisa kamu dapatkan di sini? Apakah Streptococcus aureus? Apakah Bacteroides? Apakah Bifidobacterium bifido? Apakah Clostridium tetani? Atau Mycobacterium tuberculosis? Ada yang bisa jawab? Silakan acungkan tangan.
Iya, oke. Bagus sekali deh jawabannya. Karena ini adalah satu kasus yang kamu dapatkan di rongga oral ya, sehingga yang bisa kamu pikirkan adalah probiota di rongga oral. Dari semua ini yang paling banyak kita temukan di rongga oral adalah Streptococcus salivarius. Bagus sekali, terima kasih. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya katakan bahwa dalam tubuh kita semua itu seimbang. Tapi kalau sudah ada ketidakseimbangan atau di flora normal kita katakan dysbiosis, tidak ada keseimbangan antara host kita manusia, agent bisa bakteri, virus, jamur dan environment yang dia butuhkan, maka timbullah penyakit. Ya, tapi kalau seimbang, kita insya Allah sehat. Ya, ini referensi yang saya gunakan. Saya sudah keluarkan satu yang paling utama. Silakan apabila ada yang mau melihat lebih lanjut. Ya, baik. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan barangkali deh? Ya, silakan. Pertama ini nama saya Mahfud Zainal juga izin bertanya. Menurut buku yang saya baca, itu apabila anak diare harus diberikan probiotik. Nah, itu mengapa harus diberikan probiotik? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa harus berikan probiotik pada anak yang diare? Pada anak yang diare itu dia terjadi ketidakseimbangan pola normal di sana. Jadi umumnya anak kecil waktu dia diare itu dia mengeluarkan semua zat-zat yang toksik untuk dia. Saat dia mengeluarkan semua zat toksik, maka tidak seimbang pola normal yang ada di sana. Supaya kita bisa menyeimbangkan kembali pola normal di sana, anak kecil kan masih bagus tuh sistem imunnya. Cara yang paling bagus untuk anak kita berikan probiotik dan prebiotik. Kita kasih tambahan flora normal di sana, kita kasih prebiotik itu makanan untuk si flora normal sehingga flora normalnya akan jalan jumlah banyak. Kalau flora normal dalam jumlah banyak, maka patogen akan tersingkir. Sehingga itu alasannya kenapa kita berikan probiotik pada anak diare. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih pertanyaannya. Barangkali cukup sekian untuk perkuliahan hari ini ya, karena kita terbatas waktu. Maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.